Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hasan Asyadili, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Unisula tahun 2019. Pada saat ini saya masih menjalankan studi pendidikan. Saya memasuki semester 3 dan video ini juga dibuat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Strategi Pendidikan Matematika yang diampu oleh Ibu Nila Upaidah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang etnomatematika. Apa itu etnomatematika? Langsung saja kita bahas ya. Nah, etnomatematika. Apa itu etnomatematika? Yang pertama, dalam pendidikan matematika, etnomatematika adalah studi tentang hubungan antara matematika dan budaya, yaitu terdiri dari dua kalimat utama, etno dan matematika. Etno itu dari etnis atau yang bisa diartikan sebagai budaya, dan matematika sendiri tentunya artinya adalah matematika. Sering dikaitkan dengan budaya tanpa ekspresi tertulis, sehingga itu juga didefinisikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya yang dapat diidentifikasi. Etnomatematika sendiri berkembang pada awal tahun 1980-an. Seorang matematikawan dan pendidik matematika mulai menjelajahi hubungan matematika dengan budaya dan dampak budaya pada pengajaran dan pembelajaran matematika. Di negara Brazil, matematikawan bernama Ubitarian de Ambrosia pada tahun 1984 mengenalkan istilah etnomatematika itu sendiri. Menurutnya, etnomatematika adalah cara kelompok budaya yang berbeda dengan matematika. Dari menghitung, mengukur, berhubungan, mengklarifikasi, hingga menyimpulkan. Menurut Barton, pada tahun 1996, yang mana ini sudah dikembangkan lagi, menguraikan bahwa etnomatematika adalah interaksi antara budaya dan matematika. Dan pekerjaan mereka distimulasikan dengan riset empiris tambahan. Kemudian pada tahun 1997, matematikawan Vital dan Skofmos melakukan analisis mendalam dan menawarkan definisi yang mencoba menangkap dimensi bervariasi dari etnomatematika itu sendiri. Unsur-unsur budaya yang dimaksud adalah bersifat fisik dan non-fisik, yang mana bersifat fisik itu seperti benda-benda peninggalan, yaitu artefak, bangunan, prasasti, candi, dan sebagainya. Lalu bersifat non-fisik artinya kebudayaan yang bersifat kognitif, afektif, dan atau psikomotorik. Nah, hal-hal apa saja yang dikaji dalam etnomatematika? Yaitu yang pertama, lambang, konsep, prinsip, keterampilan matematis yang ada pada kelompok-kelompok bangsa, suku, ataupun kelompok masyarakat lainnya. Yang kedua, perbedaan ataupun kesamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, dan faktor-faktor yang ada di belakang perbedaan atau kesamaan tersebut. Yang ketiga, hal-hal yang menarik atau spesifik yang ada pada suatu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat tertentu, misalnya cara berpikir, cara bersikap, cara berbahasa, dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan matematika. Yang keempat, berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang ada kaitannya dengan matematika, misalnya literasi keuangan dan kesadaran ekonomi, keadilan sosial, kesadaran budaya, dan sebagainya. Nah, etnomatematika ini juga mempunyai tujuan, yaitu agar keterkaitan antara matematika dan budaya
bisa lebih dipahami, sehingga persepsi siswa dan masyarakat tentang matematika menjadi lebih tepat. Dan pembelajaran matematika bisa lebih disesuaikan dengan konteks budaya siswa dan masyarakat pastinya, sehingga matematika lebih mudah dipahami karena tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang asing oleh siswa dan masyarakat itu sendiri. Yang kemudian, agar aplikasi dan manfaat matematika bagi kehidupan siswa dan masyarakat luas lebih dapat dioptimalkan, sehingga siswa dan masyarakat memperoleh manfaat secara optimal dari kegiatan belajar matematika. Nah, dalam mengenalkan etnomatematika dalam pembelajaran itu terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan kontekstual, pendekatan open-ended, pendekatan realistik matematika, pendekatan pemecahan masalah, dan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Nah, sekarang kita beri contoh eksplorasi tentang matematika. Etnomatematika dalam tingkatan sederhana banyak digunakan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Khusus masyarakat Bangka Belitung, etnomatematika dijumpai pada tutung saji, terlihat seperti gambar. Jika dicermati, umumnya motif cat yang digambarkan pada tutung saji tersebut adalah bentuk-bentuk geometris. Di antaranya adalah bentuk belah ketupat, segitiga, lingkaran, dan bentuk geometri dua dimensi lainnya. Penggunaan bentuk-bentuk geometris ini merupakan bentuk etnomatematika. Selanjutnya yaitu etnomatematika terdapat pula dalam permainan tradisional. Saat ini permainan tradisional sudah mulai ditinggalkan karena perkembangan zaman. Permainan tradisional ini tergeser oleh kemajuan teknologi, di mana semua permainan sekarang ada dalam genggaman tangan. Nah, padahal permainan tradisional ini adalah tradisi budaya yang perlu untuk dilestarikan. Salah satu contoh hadirnya etnomatematika dalam permainan tradisional yaitu engklek. Atau daerah lain ada yang menyebutnya caklingking, itu dari Bangka Belitung. Terus di Riau menyebutnya itu setatak, lalu di Jambi menyebutnya tejek-tejekan, dan marisiteka yang biasa disebut oleh masyarakat Batak Toba. Permainan anak-anak ini memadukan konsep geometris dan berhitung. Tentu saja konsep permainan ini sebenarnya dapat menjadi bahan pembelajaran matematika siswa pada konsep aplikasi geometri, terutama geometri dua dimensi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Indonesia terkenal dengan negara yang punya banyak budaya. Nah, sekarang cobalah cari budaya dan eksplorasi etnomatematika yang ada dalam budaya tersebut. Sekian penjelasan saya tentang etnomatematika, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata ataupun penjelasan yang mungkin terbata-bata. Harapannya kita lebih mencintai budaya dan juga kita bisa belajar matematika dari budaya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.